Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kelas 5 akan belajar tema 4, sehat itu penting. Subtema 3, cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia pada pembelajaran yang kedua. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita mulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Masih semangat kan untuk tetap belajar? Bagus, kita harus tetap semangat untuk selalu belajar. Anak-anak, jangan lupa mengisi presensi hari ini ya, melalui link yang sudah Bu Guru bagikan dalam WA Group. Anak-anak, guru ingatkan untuk selalu disiplin menjaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan melakukan gerakan 3M. Siapa yang tahu gerakan 3M itu apa? Ya, 3M adalah 1. Menggunakan masker. Kedua adalah selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Anak-anak, siapa yang masih ingat pada pembelajaran kemarin? Ya, pembelajaran kemarin kita mempelajari tentang pantun serta berbagai macam penyakit yang mempengaruhi kesehatan organ peredaran darah manusia serta cara memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari 3 hal. 1. Tentang cerita bergambar atau cergam. Yang kedua adalah sistem dan organ peredaran darah pada hewan. Yang terakhir, kita akan mempelajari tentang pantun kembali. Anak-anak, pada tujuan pembelajaran kali ini, untuk muatan SPDP, setelah mengamati video tentang gambar cerita atau cerita bergambar, anak-anak bisa 1. Menganalisis informasi yang terdapat dalam cerita bergambar. Yang kedua, nanti anak-anak bisa menuliskan langkah-langkah membuat cerita bergambar. Dan yang ketiga adalah membuat gambar cerita atau cerita bergambar. Nah, untuk muatan IPA, tujuannya adalah anak-anak bisa menganalisis informasi yang terdapat pada bacaan terkait organ dan sistem peredaran darah pada hewan. Yang kedua, anak-anak bisa menganalisis sistem peredaran darah pada hewan. Dan yang ketiga adalah nanti anak-anak bisa membuat bagan peredaran darah pada hewan. Untuk yang terakhir, muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati pantun, anak-anak bisa menganalisis isi dan amanat yang terdapat dalam pantun tersebut. Yang kedua, anak-anak bisa membuat pantun. Dan yang terakhir adalah anak-anak bisa membacakan pantun yang telah dibuat nantinya. Anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan inti ya. Simaklah video tentang gambar cerita yang berjudul Kancil dan Siput berikut ini. Nanti kalian analisis informasi apa yang terdapat dalam gambar cerita tersebut. Nah, dari hasil analisisnya dapat kita simpulkan, apa sih cergam itu? Ya, cergam adalah perpaduan antara gambar dan teks yang berbaur menjadi satu kesatuan serta mengandung keindahan dan cerita bermakna. Nah, langkah-langkah dalam membuat gambar cerita adalah 1. Menentukan ide atau tema atau gagasan yang akan dibuat dalam cerita. Yang kedua, menentukan karakter tokoh utama dan tokoh karakter pembantu yang ada dalam cerita. Yang ketiga adalah menentukan alur cerita yang menggambarkan isi cerita. Dan yang terakhir, mulai menggambar sesuai alur cerita yang telah kalian buat.
Nah, anak-anak, tugas kalian selanjutnya adalah melengkapi LKPD 1 yang sudah Bu Guru share di WA Group. Silahkan nanti setelah mengerjakan dikirimkan kembali ke WA Group. Oke anak-anak, selanjutnya yuk kita bantu Udin untuk mempelajari tentang sistem peredaran darah pada hewan. Silahkan kalian baca dan amati teks berikut ini. Anak-anak, dari hasil analisis kalian pasti kalian menemukan ada beberapa informasi dalam bacaan tersebut. Contohnya adalah mengenai 1. Sistem peredaran darah tunggal, 2. Sistem peredaran darah ganda, 3. Sistem peredaran darah terbuka, dan 4 adalah sistem peredaran darah tertutup. Apa sih sistem peredaran darah tunggal itu? Ya, sistem peredaran darah tunggal adalah peredaran darah di mana hanya melewati jantung 1 kali dalam 1 kali peredaran. Sedangkan peredaran darah ganda adalah peredaran darah di mana melewati jantung sebanyak 2 kali dalam sekali beredar. Yang ketiga adalah peredaran darah terbuka. Peredaran darah terbuka adalah peredaran darah yang tidak melewati pembuluh darah. Terakhir adalah peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup adalah peredaran darah yang melewati pembuluh darah. Nah, anak-anak, terkait tentang peredaran darah pada hewan tadi, silahkan kalian lengkapi LKPD yang kedua yang sudah Bu Guru share dalam WA Group. Nanti hasilnya silahkan kirimkan ke WA Group kembali ya. Nah, yang terakhir anak-anak, kita ulas kembali yuk pantun yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu pantun dan ciri-ciri pantun? Ya, ciri-ciri pantun adalah 1. Tiap bait terdiri atas 4 lari atau baris. Yang kedua, tiap baris atau lari terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ciri ketiga adalah baris pertama dan kedua merupakan sampiran. Ciri keempat, baris ketiga dan keempat merupakan isi. Dan yang terakhir adalah cirinya bersajak ABAB. Nah, sekarang anak-anak silahkan kalian amati dan analisis pantun berikut ini. Oke anak-anak, hasil analisis kalian nanti kalian tuangkan dalam LKPD ketiga yang sudah Bu Guru share di WA Group. Nanti setelah mengerjakan juga sama, dikumpulkan kembali, dikirim lewat WA Group. Oke anak-anak, untuk mengetahui hasil pembelajaran hari ini, Bu Guru akan mengadakan evaluasi melalui aplikasi Google Formulir yang mana linknya sudah Bu Guru kirim atau Bu Guru share di WA Group. Silahkan nanti diakses dan dikerjakan dengan hati-hati dan teliti. Oke anak-anak, setelah mempelajari hari ini, mari kita buat kesimpulan. Apa saja sih yang kita pelajari pada hari ini? 1. Kita telah mempelajari tentang cerita bergambar. Kita sudah menganalisis informasi yang terdapat dalam gambar cerita, juga sudah membuat gambar cerita. Yang kedua tadi adalah anak-anak sudah menganalisis informasi yang terdapat dalam bacaan terkait organ dan sistem peredaran darah pada hewan. Tadi juga sudah membuat bagan peredaran darah pada hewan. Yang ketiga, kita telah belajar tentang pantun. Kalian sudah menganalisis isi dan amanat pantun yang tadi disajikan. Oke anak-anak, untuk pembelajaran berikutnya kalian akan mempelajari tentang pantun kembali. Setelah pantun, kalian akan mempelajari tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat, dan yang terakhir adalah tentang interaksi sosial. Nah, sekian ya anak-anak pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa anak-anak untuk selalu tetap belajar di rumah. Kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.